Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifalda Al-Maghfirah. Kali ini kita akan membahas tentang 5 golongan orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini. Bagi orang beriman, berjumpa dengan bulan Ramadan adalah sebuah kebahagiaan yang tiada terkira. Mereka akan mempersiapkan lahir batinnya untuk bisa menunaikan rangkaian ibadah di bulan suci tersebut. Sebaliknya, pasti ada pula orang yang menganggap bulan Ramadan biasa-biasa saja, dan sungguh betapa merugikan orang yang semacam ini. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya nikmat yang besar, namun dia malah menjadi manusia yang celaka dalam nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Siapakah orang yang merugikan ini? Nabi SAW bersabda, sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah manusia paling dermawan dalam kebaikan dan beliau paling dermawan pada bulan Ramadan. Malaikat Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan hingga Ramadan berakhir. Lalu siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan ini? Abdul Aziz As-Sadan dalam bukunya Puasa Tapi Keliru menjelaskan ada 5 golongan manusia yang puasa tidak membuahkan hasil selama di bulan suci Ramadan. Mereka adalah: 1. Yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan tak ada yang berbeda seperti bulan-bulan lainnya. Hingga Ramadan berlalu, tentu sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Juga tidak bersegera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang melewatkan ghanimah, harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. 2. Yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tentu sangat terpuji dari semua berperilaku tidak baik menjadi baik, dari tak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tak pernah sholat kemudian rajin sholat bagi yang wajib maupun sunnah. Namun sangat disayangkan ketika maksiat kepada Allah melepas hijabnya, tak lagi ke masjid, bahkan meninggalkan sholat. Karena itu berusaha untuk tetap istiqomah dan beramal dan kebaikan. 3. Sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga adalah orang yang menahan perut dari makan dan minum saja. Ia tidak merasakan bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menyebar fitnah, menghina, sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Akhirnya saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk ia tak juga berubah, sehingga Ramadan tak membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makan dan minum yang ditinggalkannya. 4. Tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan Ramadan serta begadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya adalah golongan yang merugikan. Seharusnya Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabur Al-Quran, berzikir, berinfak dan sedekah dan kebaikan lainnya. 5. Tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal amal berupa puasa. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Demikian juga kian Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.